Ida Manifatiha NPM 22110023, mahasiswi dari Universitas Riau Kepulauan Teknik Industri. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan secara singkat tentang Universitas Riau Kepulauan dan Teknik Industri. Dan kami juga akan menjelaskan tentang tugas konsep teknologi kami yang berjudul Perkembangan Sistem Pembayaran. Oke, perkenalkan, nama saya Soleman Harahap, mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan, NPM 2210008. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Universitas Riau Kepulauan dan Teknik Industri. Universitas Riau Kepulauan merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik yang berdiri sejak tahun 1994 yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam. Universitas Riau Kepulauan memiliki program studi teknik industri yang sudah berakreditasi B. Perkenalkan, nama saya Arif Disaputra, MPM 221010015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran. Apa itu pembayaran? Pembayaran adalah cara atau metode yang dipakai untuk melakukan perpindahan guna, memenuhi suatu kewajiban kegiatan ekonomi. Baik, di sini ada 3 unsur penggerakan sistem pembayaran, yang dimana inovasi, teknologi dan bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Sebelum adanya sistem pembayaran, masyarakat sebelumnya sering menggunakan sistem barter, yang dimana pertukaran barang antar barang. Setelah adanya perkembangan sistem pembayaran teknologi, masyarakat sekarang sering menggunakan uang elektronik, dompet digital, yang dimana sistem pembayarannya mudah dilakukan dan teramat aman dan nyaman lah. Nah, di sini ada contoh dari sistem pembayaran barter. Nah, sebelum masyarakat mengenal uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, barter adalah kegiatan yang sangat bisa digunakan. Sistem barter ini sudah lebih dulu digunakan pada masa 6000 tahun sebelum Masehi oleh masyarakat Mesopotamia. Nah, pada saat itu masyarakat sadar bahwa hasil produksi mereka tidak mampu menutupi seluruh keperluannya. Untuk itu, berbagai barang yang digunakan dalam kegiatan barter ini seperti rempah-rempah, makanan, hingga senjata. Nah, berdasarkan hal tersebut, barter memiliki sifat utama. Yang pertama, pihak yang ingin melakukan kegiatan barter harus mempunyai barang untuk bisa ditukarkan. Yang kedua, pihak yang mau melakukan pertukaran barang harus memiliki rasa saling membutuhkan barang, dan kegiatan ini harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Oke, itu sifat dari barter. Berikut ada beberapa jenis sistem barter yang sering dilakukan. Yang pertama, barter langsung, yaitu aktivitas tukar menukar barang yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, itu ada barter alih, yaitu suatu kegiatan yang saat penerima barter mengalihkan barang hasil barternya ke pihak orang lain yang lebih mampu memanfaatkan nilai barang tersebut. Yang ketiga, itu ada barang alih, yaitu kegiatan barter yang dilakukan karena adanya kerjasama untuk melakukan penukaran barang apapun atau jasa. Nah, jadi pada dasarnya kegiatan barter justru akan membuat setiap manusia menjadi selektif dalam memilih barang kebutuhannya. Sistem barter juga akan mampu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi antara si kaya dan si miskin, karena setiap individu akan saling memerlukan barangnya. Oke, itu contoh dari sistem pembayaran barter. Oke, setelah berkembangnya teknologi sistem pembayaran, itu ada contoh dari sistem pembayaran yang sering dilakukan masyarakat pada saat ini.
yaitu ada uang elektronik dan dompet digital. Uang elektronik yaitu alat pembayaran uang dalam bentuk elektronik yang penyimpanannya di media tertentu. Cara kerja dari uang elektronik ini yaitu dengan mengelola dana yang ditaupke setiap proses transaksi yang dikehendaki oleh pengguna. Transaksi tersebut dilindungi oleh sistem protein dari PIN atau security number yang berlaku pada akun pengguna. Berikut ada dompet digital, yaitu suatu layanan yang berperan dalam proses penyimpanan data sekaligus sebagai alternatif sistem pembayaran yang dibuat untuk memudahkan penggunanya melakukan transaksi. Cara kerja dari dompet digital ini mirip dengan sistem kredit atau debit, yakni pembayarannya secara non-tunai. Nah, itu contoh dari sistem pembayaran uang elektronik dan dompet digital, yang dimana masyarakat sering menggunakan sistem pembayaran dengan cara dompet digital dan uang elektronik tersebut, yang dimana pembayaran itu sangat mudah, aman, dan cepat. Oke, baik. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ailen Dwi Batamagus Senanda, NPM 221010012 dari jurusan Teknik Industri kelas 1A. Akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Arif Disa, yaitu ada pembayaran sistem pembayaran. Alat pembayaran berkembang sangat pesat dan maju dari pembayaran tunai ke pembayaran non-tunai, di mana pembayaran tunai dilakukan dengan uang kertas dan logam, sedangkan yang non-tunai dilakukan memakai sistem clearing, yaitu transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Ada beberapa tahapan pelaksanaan sistem clearing, yaitu ada sistem clearing manual yang masih dicatat secara manual, terus ada sistem semi otomatis clearing. Yang ketiga ada sistem otomasi clearing yang sudah mulai menggunakan mesin. Dan yang keempat ada sistem clearing elektronik, sudah digital. Nah, media yang digunakan untuk melakukan sistem pembayaran yaitu ada mesin ATM dan ada handphone. Setelah perkembangan teknologi sistem pembayaran ini dilakukan secara digital, ada beberapa pilihan pembayaran digital yang non tunai. Di antaranya ada uang elektronik yang menggunakan kartu, tidak hanya kartu debit dan kartu kredit. Terus yang kedua ada dompet digital, yaitu sudah menggunakan handphone, contohnya seperti aplikasi gitu. Terus ada OVO, Dana, dan lain sebagainya. Ya, berikut adalah contoh dari pembayaran tunai dan non tunai. Ya, yang pertama ada pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan mata uang kertas dan logam yang dibayarkan langsung oleh penerima barang atau jasa pada penjual. Nah, jadi jika berbelanja di warung dengan berkontak fisik dengan penjualnya, itu disebut dengan pembayaran tunai seperti pada gambar ini. Nah, terus ada contoh yang lain, jika kalian pergi ke Alfamart itu atau Indomaret itu dengan berkontak fisik lah dengan penjualnya, itu disebut dengan pembayaran tunai. Ya. Yang kedua adalah pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan uang kartal. Ya, contohnya seperti ada kartu kredit seperti ini kartunya, terus ada kartu debit. Terlihat sama ya antara kartu kredit dan kartu debit, tapi ini memiliki perbedaan. Dimana kalau kartu kredit itu kartu yang dikeluarkan tanpa keharusan kepemilikan rekening tabungan, sedangkan kartu debit yaitu kartu yang penerbitnya secara langsung oleh
bank kepada pemegang tabungan. Jadi itu ada bedanya ya. Terus ada cek seperti ini. Terus ada bill giro seperti ini. Tampak juga sama ya, cuman beda di mana? Di bedanya itu kalau cek itu bisa ditarik dengan biaya materai yang ditentukan oleh bank, ada materainya. Sedangkan bilet giro dia tidak perlu membayar biaya materai. Perbedaan lainnya, kalau bilet giro itu tidak bisa mencairkan dana, melainkan hanya memindahkan dana, seperti itu. Terus ada nota kredit seperti ini biasanya dipakai perusahaan menggunakan nota kredit. Terus ada uang elektronik ya, kartu ATM seperti ini. Dan ada juga contoh lainnya, uang elektronik itu di smartphone, aplikasi-aplikasi di handphone seperti Gojek, Grab, dan lain-lain, seperti itu. Lalu masuk ke materi kedua, yaitu ada persaingan sistem pembayaran. Ada dua jenis sistem pembayaran, yaitu ada persaingan sistem pembayaran yang antar bank dan persaingan sistem pembayaran yang non bank. Yang antar bank ini contohnya seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, persaingan yang non bank itu contohnya seperti aplikasi-aplikasi di handphone. Itu ada GoPay, ShopeePay, OVO, dan Dana, dan lain sebagainya lah ya, yang seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh bank ya. Ada logo-logonya. Seperti ini. Itu ada Bank Indonesia, Bank BRI, ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, itu ya, dapat lihat ya. Ada banyak macam bank. Nah, lalu ada contoh-contoh yang non bank. Ya, logonya seperti ini, ada GoPay, ada Link Aja, ShopeePay, OVO. Ada lagi Gojek, ya kan, Grab, seperti itu. Ya, di sini ada contoh pembayaran yang menggunakan dompet digital ya. Saya menggunakan ShopeePay. Pertama dibuka aplikasinya, terus di sini dapat dilihat saldo saya tuh ada 8.000 ya. Tuh. Saya akan mengisi pulsa menggunakan WP ini. Pertama buka pulsa, tagihan dan hiburan. Itu ya. Klik. Lalu klik pulsa. Nah, di sini tuh pastikan nomor tujuan sudah benar. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Saya pilih yang 5.000 ya. Lalu klik lanjut. Tunggu sebentar. Nah, di sini jika sudah dipastikan benar dan saya masih ada koin ya, jadi saya pilih bayar sekarang. Nah, jadi lebih murah harganya karena saya ada koin tadi ya. Dan saldonya sudah pas ada di sini karena akun saya sudah menggunakan sensor sidik jari, jadi saya hanya perlu menempelkan sidik jari saya. Nah, di sini saya akan coba tempelkan. Ya, berhasil. Lalu pembayaran sedang diproses. Tunggu, harusnya selesai. Ya, selesai ya. Tinggal menunggu SMS. Itu sudah masuk SMS. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saloh, NPM 22110026, mahasiswi dari Universitas Riau Kepulauan, jurusan Teknik Industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Dibanding zaman dahulu, proses transfer uang masih dilakukan dengan cara manual. Di
ini mengirim uang sudah sangat modern dan sangat canggih. Teknologi canggih saat ini memberi kemudahan bertransaksi. Dengan demikian dapat disimpulkan, peranan teknologi sistem pembayaran sangat penting dalam perekonomian untuk menjaga kestabilan keuangan dan perbankan sebagai sarana transmisi moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dari suatu negara. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.